Yo, selamat datang di Freaks Channel. Kali ini Mimin akan kembali membahas Webtoon Tower of God pada chapter terbaru, chapter 528. Oke, langsung saja. Seperti biasa, pada chapter sebelumnya kita diperlihatkan ibu dari sang Slayer Beirodiyama, yaitu Nenea, yang mana Nenea ini merupakan host atau wadah dari ras kuno Akrinak. Kita pun lanjut diperlihatkan hubungan Nenea dan Wang Wang lebih dekat, sampai akhirnya Traumerai memerintahkan Wang Wang untuk memiliki anak dengan Nenea, dan chapter pun berakhir dengan Wang Wang yang melaksanakan perintah tersebut. Nah, masuk pada chapter terbaru, di sini panel pertama dibuka tepat melanjutkan dari chapter sebelumnya. Setelah Wang Wang melaksanakan perintahnya itu, paginya Wang Wang masih dibuat galau dengan apa yang Nenea katakan semalam. Wang Wang bingung apakah dirinya melakukan hal tersebut karena perintah atau cinta pada Nenea. Tapi jika Wang Wang melakukannya karena cinta, berarti Wang Wang mengabaikan perintah tuanya. Di tengah kebimbangannya itu, tiba-tiba Nenea pun menghampiri Wang Wang. Di sana Nenea menghibur Wang Wang kalau dirinya tak masalah dengan apa yang terjadi semalam. Namun Nenea pun kemudian berkata pada Wang Wang untuk berjanji padanya, jika kelak anak mereka lahir nanti, Nenea meminta Wang Wang untuk berhenti mendengarkan perintah sang kepala keluarga Lopobia, Traumerai. Wang Wang sempat terdiam, tapi kemudian ia pun berjanji pada Nenea. Lalu singkat cerita, Nenea pun akhirnya mengandung seorang bayi dan lahirlah Yama. Adegan kemudian kembali pada kehidupan sehari-hari mereka. Di sini kita sempat diperlihatkan Doom yang masih anak-anak bermain bersama mereka. Terlihat Doom juga bisa berkeliaran di sekitar istana dengan bebas. Mendengar dirinya telah memiliki adik laki-laki, Doom pun merasa senang. Di sisi lain, Nenea juga menjaga Doom seperti anaknya sendiri tanpa masalah. Sampai akhirnya, beberapa tahun kemudian terjadi sesuatu yang tak diinginkan. Wang Wang tiba-tiba dipanggil oleh Traumerai dan diperintahkan untuk membawa setengah dari ras anjing dan membuat markas di area luar menara. Karena saat ini jumlah ras anjing telah meningkat, kapal utama Lopobia tak bisa menampungnya lagi. Tak diketahui ada di lantai berapa area luar menara yang dimaksud di sini, tapi tugas yang diberikan pada Wang Wang sendiri adalah untuk menjaga Fug yang ada di sana tetap dalam kendali. Tidak hanya itu, dengan perintah ini Wang Wang juga diberikan nama keluarga, yaitu Baylord, sekaligus dirinya juga dibebaskan dari kapal utama Lopobia. Lalu Wang Wang pun diberitahu kalau pasangannya yang berikutnya menunggu di tempat tersebut, dan ketika anak mereka lahir, anak tersebut akan dikirim ke keluarga utama dan namanya pun juga telah ditentukan, yaitu Paul. Yap, segila itulah keluarga Lopobia. Tidak hanya menyuruh Wang Wang untuk memiliki anak dengan orang yang mereka tunjuk, bahkan nama anaknya pun juga ditentukan oleh keluarga. Ya, terlepas dari itu, dengan begini Wang Wang akan memiliki 3 anak, Doom, Yama, dan Paul, yang akan kita kenal sebagai 3 Baylord bersaudara. Di sini Lopobia Girin juga menjanjikan kalau masing-masing dari mereka akan mewarisi kemampuan Wang Wang dan memimpin ras anjing dalam keluarga utama. Girin pun kemudian lanjut berkata, harusnya Wang Wang berterima kasih karena telah diberikan nama keluarga dan kebebasan. Tapi tentu saja, di sini alih-alih senang, Wang Wang malah semakin murung. Melihat ekspresi tersebut, Traumerai pun bertanya pada Wang Wang apakah dirinya tidak mau menuruti perintahnya itu. Tentu Wang Wang membantah hal tersebut. Lalu kemudian, yang menarik di sini Traumerai pun sempat berkata kalau dirinya juga pernah dikhianati oleh seseorang yang jatuh cinta. Siapakah orang tersebut? Tentu menurut Mimin yang paling mungkin dan paling masuk akal, orang yang dimaksud Traumerai di sini adalah Arlene Grace dan Vi. Karena seperti yang kalian tahu, disebutkan kalau si Traumerai ini sangat setia pada Zahard. Zahard mencintai Arlene Grace, tapi Arlene lebih memilih Vi. Dan dengan segala prahara yang terjadi, salah satunya adalah perebutan kunci untuk naik ke lantai berikutnya. Zahard beserta seluruh pengikutnya, termasuk 10 keluarga agung, berperang dengan Vi dan Arlene Grace, teman seperjuangan mereka sendiri. Dan karena kejadian itu pula, mungkin hubungan Zahard dan ke-10 rekannya yang lain menjadi berbeda, atau bahkan menjadi lebih buruk. Maka dari itu, dengan situasi tersebut, mungkin Traumerai menyayangkan hal ini karena semuanya menjadi berubah dan merasa dikhianati oleh seseorang yang sedang jatuh cinta, yaitu Arlene Grace, rekan seperjuangannya sendiri. Dan ini juga mungkin alasan mengapa Gustang sangat membenci Vi, karena Gustang menganggap Vi sebagai orang yang memecah hubungan mereka semua ke-13 petualang agung, akibat dari keputusannya yang menentang Zahard. Secara Zahard sendiri merupakan pemimpin dari kelompok tersebut. Tapi terlepas dari itu, tetap saja tak menutup kemungkinan kalau orang yang dimaksud oleh Traumerai ini adalah orang lain. Lalu tidak hanya itu yang menarik, kalau kalian ingat masa lalu dari Kaisar aka Lopobia Elaine, si Elaine ini awalnya merupakan seorang anak yang sudah terpilih menjadi putri Zahard. Namun keluarga utama dan orang-orang Zahard memberikan ujian terakhir pada Elaine, di mana suatu hari Elaine melihat anak laki-laki yang sangat berbakat dari keluarga utama. Mereka pun menyukai satu sama lain, sampai akhirnya Elaine dibutakan oleh cintanya itu dan membuang kesempatannya menjadi seorang putri. Tapi tiba-tiba ternyata anak laki-laki tersebut merupakan sebuah jebakan yang telah diatur oleh keluarga utama.
Karena seperti yang kalian tahu, seorang Putri Zahar tak boleh untuk jatuh cinta. Mendengar hasil tersebut, pemimpin keluarga pun marah dan memberikan hukuman pada Elaine juga keluarga cabangnya, yang mungkin semua jebakan tersebut adalah rencana Traumerei sendiri untuk memastikan kejadian pengkhianatan yang dilaluinya dahulu tak akan pernah terulang lagi. Ya, terlepas dari itu, balik ke cerita, meski dengan hati yang muram, Wang Wang pun tetap memenuhi perintah sang kepala keluarga untuk meninggalkan kapal utama. Yang lebih buruknya lagi, neneknya dan anak-anaknya tidak diperbolehkan untuk mengikuti Wang Wang. Dan di sini mereka pun akhirnya berpisah. Sampai akhirnya hari di mana Wang Wang harus pergi tiba. Di sini tepat sebelum Wang Wang pergi, Yesraca menemui Wang Wang. Ia berbicara banyak dengan Wang Wang, salah satunya Yesraca juga sempat membahas tentang nama yang diberikan pada Wang Wang. Bukannya Lopobia, si bajingan Traumerei malah memberikan nama Baylord padanya. Tapi seperti biasa, Wang Wang tidak keberatan sama sekali. Mendengar jawaban tersebut, seperti biasa pula Yesraca pun dibuat naik pitam. Di sini Yesraca menjelaskan kalau alasan mengapa anak-anaknya tidak ikut dipindahkan bersama Wang Wang karena anak-anak tersebut akan dilatih dan dikendalikan oleh keluarga untuk menggantikan Wang Wang. Gara-gara saat ini banyak para pemimpin cabang keluarga mulai protes tentang keberadaan Wang Wang. Selain tidak bisa dikendalikan, Wang Wang telah menjadi terlalu kuat hingga mereka tak akan mampu mengatasinya lagi jika terjadi sesuatu yang tak diinginkan. Dan terkait dengan itu, hanya tinggal masalah waktu saja hingga Wang Wang benar-benar dibuang oleh Traumerei. Yesraca pun kemudian mengajak Wang Wang untuk mengkhianati Traumerei sebelum ia mengkhianati mereka. Yesraca kembali melanjutkan kalau Wang Wang dan ras anjing menggabungkan kekuatan mereka bersama dengan dirinya. Yesraca beranggapan kalau mereka pasti bisa kabur, khususnya karena ada kemampuan spesial Wang Wang yang mampu mengatasi pengendalian Traumerei. Yesraca pun kembali menjelaskan kalau Lopobia tak akan mengirim pasukannya ke area luar menara karena tempat tersebut dikendalikan oleh organisasi Fug. Yesraca yakin kalau Fug akan memberi bantuan pada mereka setibanya di area tersebut. Apalagi Yesraca juga sudah berbicara tentang hal ini dengan neneknya. Setelah mendengar semua hal itu, Wang Wang masih saja keras kepala sekaligus bimbang. Ia masih enggan untuk mengkhianati tuannya itu. Sampai akhirnya Yesraca pun menyampaikan pesan yang diberikan oleh neneknya, yaitu tentang janji Wang Wang pada neneknya. Yesraca pun kemudian meninggalkan Wang Wang sembari berkata secara sepihak, ketika anaknya yang ketiga tiba di keluarga utama nanti, Yesraca akan menghubungi lagi dan itu akan menjadi waktu di mana pelarian akan dilaksanakan. Lalu pada panel berikutnya, adegan pun menyorot pada neneknya yang sedang berbicara dengan Yesraca melewati sebuah pocket tentang Wang Wang yang masih bimbang. Namun neneknya pun berkata kalau dirinya percaya pada Wang Wang dan rencana pelarian mereka akan dilaksanakan 1 tahun setelah kedatangan anak ketiga Wang Wang nanti. Hingga akhirnya singkat cerita waktu yang dijanjikan pun telah tiba. Beberapa tahun kemudian, lebih tepatnya 6 bulan setelah kedatangan anak ketiga Wang Wang yaitu Powell, diceritakan Traumerei juga baru kembali dari The Nest. Lopobia Girin menyebutkan kalau Traumerei pergi ke The Nest untuk melihat keadaan salah satu hewan miliknya. Yang mana menariknya, hewan tersebut tidak menurut pada Traumerei, sang anima terbaik di menara. Dan Traumerei pun kemudian berkata pada Girin untuk melanjutkan rencananya. Tak diketahui rencana apa yang dimaksud di sini, tapi terlepas dari itu, yang lebih menarik, sebelumnya disebutkan kalau Traumerei pergi ke The Nest untuk melihat hewan miliknya. Tapi ternyata hewan tersebut tidak menurut pada Traumerei. Pertanyaannya, hewan macam apakah itu hingga tidak menurut pada Traumerei? Tentu seharusnya hewan tersebut pastilah bukan hewan sembarangan. Dan terkait dengan hal ini juga menambah opsi tentang apa yang mungkin ada di dalam batu suspendium tempat Bam berada. Apakah yang tersegel di dalam sana merupakan Akrinak? Atau justru hewan yang tidak bisa dikendalikan oleh Traumerei yang disebutkan pada chapter ini? Atau kemungkinan lainnya bisa juga sesuatu yang tersegel di sana merupakan barang sakti milik Zahard. Ya, kita tunggu saja kebenarannya di chapter yang akan datang. Berikutnya di sini Girin pun kembali berkata pada Traumerei, berhubung saat ini sudah 6 bulan sejak kedatangan anak ketiga Wang Wang, Girin menanyakan pada Traumerei, haruskah dirinya mengirimkan pasukan untuk melenyapkan ras anjing yang ada di luar, yaitu Wang Wang dan kelompoknya? Namun Traumerei pun berkata untuk tidak melakukannya, karena dirinya sendirilah yang akan berurusan dengan hal tersebut. Ya, intinya di sini sudah jelas kalau Traumerei memang berniat melenyapkan Wang Wang, bukan semata-mata karena Wang Wang mengkhianatinya atau membuat masalah, tapi menurut Mimin, melihat dari sifat Traumerei yang angkuh dan gila, mungkin alasan Traumerei berniat melenyapkan Wang Wang meskipun Wang Wang sangat setia padanya, itu karena keberadaan Wang Wang melukai harga dirinya. Karena bagaimana tidak, sang anima terkuat di menara tak mampu mengendalikan makhluk buatan seperti Wang Wang. Oke, selanjutnya adegan pun berpindah pada neneknya.
Di sini Nenea mendatangi tempat di mana ketiga anaknya dikurung dan dilatih. Situasi saat ini sendiri dijelaskan kalau Yusraca sudah bergerak dan sedang menunggu kedatangan Wang Wang. Sementara Nenea mungkin berniat membawa anak-anak Wang Wang kabur terlebih dahulu, melewati jalur rahasia yang telah Yusraca persiapkan. Lalu kemudian, tak banyak lama Nenea pun langsung mengeluarkan Akrinak, berniat menerobos tempat tersebut. Di sini mungkin ada dari kalian yang bertanya-tanya, bukankah sebelumnya Mimin menjelaskan kalau Nenea tak bisa mengendalikan Akrinak? Yap, dari dialog yang ada pada chapter sebelumnya memang disebutkan seperti itu. Tapi faktanya saat ini Nenea menggunakan kekuatan Akrinak. Menurut Mimin mungkin pada saat penyerbuan sebelumnya, selain Nenea mengerahkan 100% kekuatan Akrinak, karena faktor Akrinak yang mengamuk juga membuat Nenea kehilangan ingatannya dan lepas kendali. Yang artinya mungkin Nenea bisa mengendalikan Akrinak hingga batas-batas tertentu saja. Tapi tetap, apakah Nenea merupakan seorang Slayer atau bukan, itu masih menjadi pertanyaan bagi Mimin pribadi. Nah, berikutnya, setelah Nenea mengeluarkan Akrinak, tiba-tiba di hadapannya terlihat sebuah cahaya terang dan muncullah dengan bedesnya sang pemimpin keluarga Lopobia, Traumerai, yang mana menurut Nenea, di sana Traumerai muncul di hadapannya menggunakan teleportasi. Tak dijelaskan apakah di sini Traumerai memang menggunakan alat teleportasi atau ia menggunakan distorsi ruang, karena hal tersebut cukup penting di sini. Menurut Gustang, distorsi ruang merupakan teknik tingkat tinggi yang sangat berbahaya. Salah sedikit saja, semua organisme yang ada di satu lantai bisa lenyap, dan Gustang mengatakannya pada Urek. Jika Traumerai mampu menggunakan teknik tersebut, sudah jelas itu menunjukkan kalau Traumerai benar-benar ada di kelas yang berbeda. Lalu terlepas dari itu, Traumerai pun membuka percakapan dengan bertanya pada Nenea, apa yang sedang ia lakukan di sana. Sementara itu di sisi Nenea, ia tidak menyangka kalau Traumerai sendirilah yang akan muncul. Di sini Traumerai kembali bertanya pada Nenea, apa tujuannya berada di wilayah tersebut tanpa seizin dirinya. Namun Nenea pun membalas, kalau seorang ibu tidak membutuhkan izin untuk melihat anaknya. Dan berikutnya, Nenea pun berniat menyerang Traumerai. Di sini Traumerai kemudian berkata, kalau di menara ini tak ada satupun makhluk yang tidak bisa ia kendalikan. Lalu Traumerai pun memunculkan salah satu dari 23 monster yang ia miliki, satu dari 7 yang ia pegang secara pribadi, bernama Giant Silver Cyberfish Vandorharp, atau dalam dunia nyata lebih dikenal sebagai ikan hairtail, dan chapter pun berakhir di sana. Di akhir terkait dengan si monster Cyberfish ini, jika dilihat ukurannya sendiri sudah menyaingi Akrinak. Tentu karena ini milik Traumerai langsung, seharusnya monster tersebut memiliki kekuatan yang tak main-main dan mungkin mampu menyaingi ras kuno seperti Akrinak sekalipun. Ya, sayang pada chapter ini kita tidak sempat diperlihatkan Traumerai bertarung secara langsung. Mungkin kita bisa mengekspektasikan pertarungan antara Nenea melawan Traumerai ini di chapter berikutnya. Lalu terakhir, melihat pada chapter ini, sepertinya Yusraca benar-benar masih peduli pada Wang Wang dan berniat kabur dengannya. Yusraca yang saat ini merupakan komandan skuadron 5 pasukan The Heart, pada chapter ini diceritakan kalau ia bahkan sempat berniat meminta perlindungan dari Fu jika mereka kabur nanti. Tapi tentu saja, mengingat apa yang terjadi pada cerita utama, rencana tersebut pastilah tidak berhasil. Dan kalau kalian lihat, di panel terakhir, Yusraca juga sudah mengenakan pakaian yang sama seperti flashback Yama sebelumnya, yang mana pada flashback tersebut adalah hari di mana Wang Wang akan tewas. Jadi sepertinya flashback si Yusraca ini akan berakhir di 2 atau mungkin 3 chapter lagi. Nah, kurang lebih itulah pembahasan Mimin pada chapter terbaru ini. Mohon maaf untuk kesalahan dan kekurangannya. Like, share, subscribe kalau suka, komen bila ada kritik dan saran. Terima kasih telah menonton. Ciao.